tadi. Oke, selamat datang di podcast Comika. Emang udah mulai? Udah mulai, emang ini aja tolol dia. Oh, goblok. Baru diginiin tadi sama Enggak, kameramen. harus standby dong kalau udah duduk di sini lu lihat. Oke. Director udah standby dari tadi duduk di situ. Standby in 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selamat datang di podcast Comika teman-teman. Ini tayangnya puasa kan? Bor, puasa nggak? Itu ada tanggalnya 23 Maret udah puasa ya? Udah. Udah. Hari pertama Hari puasa. pertama harusnya. Oh iya. Iya. Wah, selamat. Aduh, menunaikan haus. ibadah. Banyak minum. Tapi orang-orang juga tahu lah. Ngopi. Muhammad mikirin pajak. Ngopi. Muhammad mikirin job. Ngopi masih. Muhammad mikirin. Emang lu udah bayar? Belum. Sama. Emang sekarang bulan-bulan fokus pajak semuanya. Iya, ini Tapi lagi ngurusin. saya tidak merasakan keresahan itu Bang karena pajak saya kecil. Hah? Iya kan yang ketawa. Tapi kan tetap harus lapor. tetap Iya harus bayar. lapor. Tapi di bulan puasa yang indah ini, Ini harus disclaimer dulu dong. Iya, Tapi ini- sangkanya kita beneran aneh-aneh nggak beriman. ini atau tag-nya gimana. tanggal berapa ini? 21. Tanggal 21 Maret teman-teman dan 21 Maret belum masuk Ramadan ya? Iya. Belum Hamin masuk 2 Ramadan. puasa. Hamin 2 puasa jadi tapi ada baiknya kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menunaikan. Ya, semoga ibadahnya fokus. Amin. ya, semakin baik lagi dari tahun ke tahun gitu. Iya. Dan buka puasa aja nanti enak banget. Bareng keluarga yang lengkap. Bareng Benar keluarga. sekali. Bang Rin keluarga baru ya? Oh, keluarga baru Keluarga- saya. Ini puasa pertama. puasa pertama. Oh, yes. Jadi Belum punya pengalaman berarti ya? Belum ada. Masa puasa pertama lu nikah tahun berapa emang? Tahun Kemarin. Setelah lebaran. Setelah Oh, lebaran. setelah lebaran. Iya. Oh iya. Ini puasa pertamanya. Gue juga harusnya. Ngopi-ngopi masih Muhammad mikirin pajak. Ngopi-ngopi masih. Gue bingung. Gue kan biasanya kalau ada orang telepon mau langsung ngasih punchline deh. Gue kayaknya mending kita sedih dulu deh. Iya, sungkan rasanya menertawakan korban ya. Dari tadi awal-awal juga jangan bahas ini, jangan bahas ini dulu. Dia yang buka. Dia yang buka. Oke deh kalau gitu. Tapi Bang David ini kita lupakan itu ya. Kita lupakan. Kita lupakan. Ini Bang David sama keluarga yang sekarang ini udah puasa keberapa? Wah udah banyak. Udah banyak, udah bertahun-tahun lah. Umur pernikahan aja udah mau ke-5 tahun ini. Udah mau kelima. Bisa Jadi jadi kayaknya- 6 kali, 7 kali puasa tuh. 5 atau 6 kan? 7 sih. Kan 5 dia- tahun. Kan Ramadan itu maju terus. Oh iya. Iya, tapi iya. pastinya 5 atau berapa 6 ya? kali puasa gue lupa. Tapi yang pastinya memang sangat happy sekali ketika kita bisa merayakan Ramadan dan Lebaran dengan keluarga yang lengkap gitu. Iya, iya benar. Itu paling bahagia sekali kayaknya. Tapi biasa kan Ramadan tuh kan ada Bang David waktu kecil nggak? Saya pernah ditantang gini sama orang tua. Jadi kalau bisa puasa tuh 1 hari dikasih 2.000 gitu. 1 hari dikasih 2.000 gitu. Nanti 30 hari berapa hari puasa dikali 2.000. 30, 60. Anggaplah full ya, anggap 600. full. Enggak dong 60.000. 60.000. 60.000 tuh nanti di hari rayanya saya dikasih 60.000 THR-nya gitu. Dan itu biasanya saya pakai beli mainan. Pistol. Enggak. Apa? Tamiya. Bukan. Jadi Apa? Sepatu Pro ATT. bukan. Apa? Jadi nih jadi Mainan. Shotgun. enggak Bang, mobil-mobilan. Ini ya Allah, aku tuh sedih gitu. Jadi momen itu lagi rame mobil-mobilan. Teman-teman gangku semua main mobil-mobilan. Mobil remote. Mobil remote, RC. mobil remote. Oh. Tapi yang ala-ala lah untuk anak-anak kan. Iya. Yang Ya. maju mundur doang. Bisa lah maju, ya belok-belok bisa. Yang gini yang Oh yang kayak gini ah, kan? ya, muter. Udah. Ah. Bilang tuh sama bapakku, Pak aku mau mobil remote juga. Iya. Dibeliin yang ada kabelnya, Bang. Oh, yang lu udah harus ikut jalan. Iya, harus ikut cuman jalan. hijau sama merah tombolnya Bang. Iya, Ya benar. Allah, itu mau nangis. Akhirnya uang 60.000 itu dan THR itu ku kumpulin beli mobil-mobilan yang bener. Ku bilang aku mau ikut belinya, jangan bapak sendiri gitu. Biar lu bisa milih. Iya. Jadi di Medan itu ada namanya Kampung Baru. Kampung Baru tuh biasanya emang sederet tuh jual Mainan semua. Mainan semua. elektronik lah. Oh, gitu, elektronik. Tapi kalau Ramadan banyak yang jual mainan jadinya. Oh, kayak di Glodok lah kalau di sini. Iya, toko-toko elektronik jadi jual mainan Ya semua. benar. Terus? Lucunya Bang. Jadi si Lucunya Bang. Awas lu nggak lucu ya anjing lu. si pemilik toko itu meyakinkan, ini kuat Pak. Jadi dia mobilnya itu ditaruh di lantai,
Terus dia gini, kuat Pak. Kuat gitu. Aku mau itu, gue bilang. Itu momen paling lucu aku beli mainan sama bapakku. Itu dari uang THR. Dari uang THR tadi. Emang kuat mobilnya? Kuat. Tapi emang dan lebih awal baterainya habis daripada mobilnya rusak. Itu jarang-jarang tuh aku punya mainan kayak gitu, Bang. Mahal emang tapi harganya. Mahal. Kayaknya bapakku nambah. Aku nggak tahu berapa harganya. Yang penting uang THR aku kasih semua. Kayaknya bapakku ada nambahin sedikit lah gitu. Gue Berarti waktu gede juga kecil THR nggak -nya. pernah punya THR kayaknya. Diambil terus sama orang tua gue buat bayar listrik. Bayar listrik, beliin tas sekolah yang baru. Iya, biasanya disimpan alibinya buat ini, buat sekolah tau. Iya benar. Enggak, kalau gue emang disuruh buat mainan gitu. Sini mama simpan dulu, nanti mau beli apa? Mau beli pistol ini. Oh ya nanti kita pasar ya. Enggak ada, hilang. Tapi nggak pernah beli mainan bareng orang tua, nggak pernah gitu? Enggak pernah. Nggak pernah. Enggak pernah, emang beli sendiri saya. Beli sendiri. Beli sendiri. Iya, ada juga orang anak-anak yang Dikasih duitnya jalannya aja. sama temennya kan gitu. Benar. SD. Oh enggak, justru dulu itu beli mainan itu karena ini bantuin om atau apa dapat uang. Oh. Ya kerja bocah lah gitu, ngumpulin baru beli mainan Tamiya. Dulu kan ada Tamiya yang dirakit sendiri. Tamiya Iya. yang murahan itu kan ada udah langsung pasang tuh. Nah, itu tuh pertama kali beli mainan. Apa tuh? Tamiya yang langsung jadi itu Ya, langsung ya? jadi, bukan Magnum, bukan Bukan rakitan yang biasanya kalau kita ngerakit minta tolong abang-abang. Iya, ini udah langsung jadi gitu. Iya, yang murah. Iya yang udah jadi. Iya. Jadi itu kan murah biasanya. Murahan, Bukan iya. yang- Dan bukan asli Iya biasanya. bukan yang merek Tamiya bukan bukan. merek Tamiya. Tapi mobil mainan Tamiya gitu. Berarti cuman itu. Itu kalau nggak salah. Dan itu bukan dari uang THR. Uang THR nggak pernah aman pokoknya. Disimpan dimanapun pasti ketahuan, terus diambil. Kurang lihai kali menyimpan. Iya bisa jadi. Kalau Bang David, Gue gak tahu ya, gue kayaknya momen masa kecil gue tuh momen keluarga miskin gitu. Jadi gue tuh mainan juga nggak punya. Maksudnya bukan ya gue ngerti ya kalau dibandingin sama zaman sekarang gue punya anak. Kan kayaknya anak kita jalan keluar kemana juga pasti pulangnya beli mainan gitu ya kan. Ada momen-momen ulang tahun atau apa pasti dibeliin mainan. Dia nangis pun kita untuk bikin dia diem. Ya, beliin Kita sesuatu iming-imingi atau mainan apa. kan. Iya, Ayo iya, diem iya, nanti iya. beli mainan. Mau minum obat aja anak zaman sekarang nggak tahu dulu juga gitu ya. Mungkin ngerasain juga kayak sakit terus minum obatnya susah gitu misalkan puyer, pahit atau kan untuk ngebujuknya kan kita harus effort untuk iya nanti kalau masuk beli mainan gitu segala macam. Sekarang mainannya udah banyak berarti. Banyak banget Terus anak bisa gua. ditandain ini waktu minum obat, gitu. ini waktu dibujuk, disuntik, gitu dikumpulin semua. Nah, dulu tuh gue nggak ngerasain itu. Dulu tuh gue sampai ada kayaknya ulang tahun aja gue nggak ngerayain. Gue nggak pernah ngerayain ulang tahun zaman kecil gue karena emang bener-bener miskin gitu yang fokus mungkin fokus bapak gue sebagai kepala rumah tangga adalah ya udah yang penting anak istri gue bisa makan bisa sekolah. Jadi nggak ada kelebihan untuk bisa beli mainan. Atau karena saya juga ada momen kayak gini Bang. Waktu kecil tuh punya kesadaran kalau minta ini udah pasti nggak dikasih, jadi akhirnya nggak minta gitu. Waktu kecil Bang David ada kesadaran seperti itu nggak? Jadi teman-teman punya PS semua. Kalau aku minta PS senangis-nangis apapun udah pasti nggak dibeliin. Akhirnya Oh iya Iya, karena iya, gue udah punya nggak usah. kesadaran itu, punya kesadaran nggak akan sanggup gitu. Tapi gue akhirnya ngakalin, gue punya akal. Maksudnya kalau di kampungan gue gitu di Betawi, daerah tempat tinggal gue tuh kan banyak bertetanggaan dengan kompleks yang komplek mepet kampung. Iya. Yang biasanya kita kalau main ke komplek tuh ada aja misalkan entah nyari anak kepiting gitu di gotnya. Ini sumpah beneran. Ada anak kepiting. Iya. Bekicot kali. Anak kepiting nyari ikan itu buat apa ya istilahnya? Buat orang komplek itu bagi mereka itu got, tapi bagi kita tuh tempat main. Wahana bermain. Iya, tempat nyari ikan. Nah, sambilan kita tuh bener-bener kayak ngorek-ngorek tempat sampah mereka untuk bisa nemuin mainan yang dibuang. Mainan yang dibuang. Ini Tapi beneran. emang mainan dicari yang dicari. Oh iya, ya masa gue nyari sampah. Siapa tahu kan ada yang lain gitu. Enggak sengaja nyari sampah. Memang nyari kan namanya orang kaya kan pasti punya Iya. mindset rusak sedikit saja buang dong. Iya. Bahkan kadang
nggak rusak aja dibuang, cuman karena Udah penuh. di Iya. rumah gitu Iya, ya. Nah, iya. kita tuh Iya, kumpulan anak miskin Ah, itu iya. yang nyatuin yang pisan tadi tuh ada tangan robot ini, Iya, badan ini bener. disatuin jadi Iya. mainan apa gitu. Dan gue sampai bener nemu Tamiya sasisnya, tapi nggak ada apa istilahnya cupnya Ya, itu. oh ya, nggak ada bodinya, iya, bodinya iya, nggak iya. Bodinya nggak ada. Iya, iya. Nah bodinya itu gue bikin sendiri. Pakai apa? Pakai apa ya? Gitu? Plastik bekas gitu, Win. Anjing kreatif juga ya. Iya, Iya, plastik iya. bekas gitu, Iya. cuman digunting terus dilem gitu udah sekenanya aja. Yang penting kayak Tamiya gitu. Biar Iya. mirip Yang bodinya. penting kayak Tamiya. Tapi untuk ukuran anak kecil ngebuat body Tamiya anjing maksudnya. Gokil sih ya. Enggak ngebentuk, cuman Seadanya lah ya. Yang penting ngelengkung gitu aja gitu, enggak ada bentuk body enggak. Yang paling terkesan itu adalah body, ya sekenanya aja gitu. Kayak. Jadi anak-anak kampungnya pada main sisa-sisaan dari si anak-anak komplek itu. iya, anak-anak komplek itu. Tapi PS sudah masuk belum Bang? Waktu dulu Bang. PS1 ya. Waktu Tapi Sega PS1 kali. Oh kalau iya Sega dulu ya. Tapi gua nggak ada. Circle gua nggak ada yang punya. Oh, dulu di rumah gue itu orang yang punya Sega ganti-gantian. Jadi Lah, gimana? gimana ya? Kita temenan nih berempat nih. Nah. Si Ristek punya Sega dulu nih. Kita main ke rumah Ristek. Diomelin sama mamanya. Terus si Erwin beli Sega juga gitu. Oh gantian. Gantian main ke kita rumah. berdua main ke rumah itu. Sampai diomelin. Diomelin juga. Bang Sega David lagi. beli Sega juga. Akhirnya saya sendiri yang nggak punya. Iya jadi kayak semua sibuk masing-masing ya di rumah mau kemana. Kadang kan kalau datang ke rumah teman yang punya Sega itu pintunya dikunci. Iya gitu. Iya kita ngintip dari jendela, Jendela, gitu kayak ya. mau main. Pun kalau dibolehin masuk nggak boleh megang stick. Iya, ya benar. Iya. iya. Dia kalau main Super Mario Bros gitu tangan kita kayak gini sendiri ngerasain kayak Iya. Tapi apapun yang dibilang sama yang tuan rumah bang, pasti kita nurut tuh. Oh iyalah. Jangan berisik, ya udah diam aja. Yang penting nonton. Iya supaya Nggak diusir. narik Iya. simpati supaya ujuk-ujuk diajak main. Iya. Gitu. Kalau Koirin ada momen dibelikan mainan juga nggak sama orang tuanya? Enggak ada. Oh nggak ada sih. Hah? Emang nggak suka mainan atau Nggak ada, gimana? Nggak dari- suka. langsung suruh belajar kungfu ya. Sama Wing Chun waktu itu. Oh iya ya. Semua gitu ya. Bokapnya Koirwin Ip Man. Iya. Ayo udah nggak usah main lah. Silakan. Latihan pakai botol sake gitu dia. Pas lebaran ngikut momennya tuh pas lebaran umat Islam. Jadinya kan pada tutup semua dan banyak yang jualan mainan. Nah, Iya. ngikut beli tembak-tembakan, pisau-pisauan gitu. Oh, tapi dikasih uangnya atau kayak Bang Rin yang Sesekali dikasih. Nah, cuma kan mereka tuh lebih takut bahaya karena itu kan peluru apa Karet. plastik ya, plastik. Iya, Iya, peluru kalau plastik. kena Nah, kalau garis- kena mata bahaya, makanya dilarang main itu. Tapi kadang sesekali ngotot minta, ya udah dibeliin. Cobra dulu mereknya. Oh, itu yang pistol tuh yang Handgun. yang Ya, handgun handgun, iya. Cobra. Benar. Shotgun dulu Pelurunya warna kuning. banyak nggak shotgun dulu? shotgun Ada, banyak. iya. Shotgun kita yang kalau mau ngokangnya Iya harus kayak gitu. Resikonya patah-patah di bagian patah itu ya. ininya. Gue ngerasain juga itu, tapi itu mungkin itu ya momen yang kayaknya gue sudah sebagai seorang anak ya, gue udah ngerasa desperate banget gitu, kayak gue pengen banget punya gitu, gimana pun caranya gitu. Akhirnya gue minta ke nenek. Oh Iya nggak? biasa Kita kan nenek zaman- nenek Oh, adalah iya. jawaban dari Iya, segala iya, masalah. iya, iya, iya. Nenek adalah solusi dari Benar. Iya. orang tua kita yang pelit. Iya. Iya kan? Iya, Iya nggak iya. sih? Iya, Karena iya, kan iya. kakek nenek pasti sayang banget sama Iya, cucunya. iya. Iya itu gue Itu benar. kayaknya satu-satunya itu pistol-pistolan itu yang si Cobra yang handgun itu yang anjir semuanya punya, gue doang nggak punya, kayak udah deh bener-bener nangis ke rumah nenek. Dulu rumah nenek gue agak jauh, lumayan jauh dari rumah gue. Nangis bener-bener nangis, kenapa lu nangis? Udah langsung to the point aja, "Oh, minta duit bu. Pistol gitu. Iya beneran. Jadi dulu aku SD sering main PS, senang main PS bang. Cuman kan gak punya PS, akhirnya ke rental. Tapi orang tuaku ngelarang aku ke rental. Karena kayaknya nggak baik aja menurut dia itu orang-orang yang ada di rental itu. Iya. Jadi aku setiap kali ke rumah nenekku minta uang main PS di rental dekat rumah nenekku. Dikasih tuh main. Terus aku pulang. Udah main PS-nya, udah. Nenekku nanya, mana menangnya katanya. Main PS aku, bukan main judi. Dipikir dikasih duit Iya, aku main PS itu Investasi sama bukan nenek lu. investasi. Iya. investasi.
Pengetahuannya kali belum sampai situ ya nenekku. Dia pikir PS tuh dingdong gitu juga. Dindong uang yang dulu yang, ya. Yang jambu, jackpot, anggur. Jackpot, iya. Dia pikir kayak gitu. Oh iya, orang-orang dulu itu boga gamenya. Mana menangnya kata, kok menang. Main downhill kok menang. Tapi kalau liburan, misal Bang Rin kan jarang dibeliin mainan gitu sama Iya. kalau diajak liburan pernah nggak? Aduh, liburan saya waktu dulu tuh cuma di Lebaran kita naik mobil truk rame-rame satu keluarga. Kemanapun, ke Bunte. Kemanapun? Iya. Afghanistan. Oh enggak, maksudnya masih lingkupan Diculik gitu, daerah. kejauhan. Itu Kalau udah kejauhan. sampai Afghanistan diculik gitu. Iya, Bukan naik truk jalan-jalan. nggak masuk akal juga sih ke sana. Bawa senjata AKM rame-rame baru bisa. Sekeluarga bawa Kayak AKM tentara Taliban. Afghanistan. Iya, kayak game Kalau jalan-jalan itu doang waktu Lebaran. Jadi momen Ramadan itu memang yang paling ditunggu dalam satu Iya, tahun iya, itu. iya, Karena libur panjang sekolah, ya di rumah aja, main di rumah aja, nggak kemana-mana. Kalau udah Lebaran, kan keluarga ngumpul semua tuh. Kita sampai ya satu truk itu ada kayaknya di Medan, keluarga-keluarga naik mobil truk itu jalan-jalan kemana gitu. ada pick up biasanya pick up. Oh kami truk, karena emang segitu ramenya. Oh, Itu keluarga besar berarti. Keluarga besar, turunan dari generasi ke, saya ini generasi ke 5. Berarti dan bapak, masih- kakek. Ibu dong, karena di Minang ibu. Oh, Ya, iya, saya ibu, nenek buyut, nenek satu lagi. Jadi itu masih, Berangkat semua tuh. iya masih kenalan. Ke Jadi kita Afghanistan? bikin, oh enggak, ke Suriah gitu. Oh, iya. Jadi masih ada kumpul keluarga arisan gitu. Oh. Jadi tiap Lebaran udah ngatur jadwal. Udah tahun ini kita mau ke sini ya. Biasanya kemana? Pantai ya? Enggak, Pantai, kalau gunung kita kan gitu. Enggak. daerah pantai. Jadi kita ke daerah bukit, ke Bunte. Oh, kalau pantai gitu. udah sehari-hari ya? Iya. Jadi Kalau aku tuh gantian tuh Ramadan tuh. Oh. Lebaran pasti orang pantai ke bukit, orang bukit ke pantai semua. Oh iya, karena mereka nyari yang iya, nggak iya. biasa mereka temuin. Di jalan kalau misalnya kita Nabrak, ketemu, nabrak tuh. enggak nabrak, kita kan bawa pistol-pistolan itu. Iya. Tuh. Nah, itu tuh yang momen perang antar truk atau apa gitu. gunung versus laut ya. Orang Iya. atas versus orang bawah. Iya, jadi kalau ketemu di jalan itu, wah itu tuh ada rombongan, tata gitu. Seru ya. Kalau aku dulu jalan-jalannya Lebaran, jadi kan ke keluarga besarku tuh ada beberapa yang punya mobil dan keluarga kami lah yang nggak punya mobil. Miskin lu ya? Miskin kok. suka ditolak biasanya. Iya, Ditolak numpang, ditolak. Bukan. Akhirnya jadi setiap kali mau pergi kemana-mana itu keluarga kami jadi yang paling belakang bang duduknya bang. Oh, bawa kantong kresek biasanya buat muntah ya? Iya. Duduk paling belakang gitu nanti sama Dekat tas gitu. dekat tas. Iya, aku pernah lagi nggak duduk bang. Nggak duduk, jadi mobil itu dimuat-muatin akhirnya ya udah gini aja deh. Oh iya. Ngambang, pantatku ngambang. Iya, iya. Iya, tapi untuk anak kecil kayaknya biasa lah kayak gitu lah. Iya, tapi 2 jam pegel juga. Pulang Iya, kampung memang. gitu. Iya, iya, memang. Tapi kan happy, maksudnya ngumpulnya Ngumpul rame-rame. bareng anak-anak. Iya, ketemu sepupu-sepupuku. Cantik-cantik lagi sepupuku, cuman keluargaku yang jelek kayaknya. Iya, Bang. Jalan-jalan keluarga. Kalau Bang David pernah jalan-jalan sama keluarga gitu di bawah liburan Kalau sama jalan-jalan ya itu momennya bukan yang apa ya istilahnya diniatin emang ada duit kita liburan yuk enggak, kayaknya emang mindset keluarga gue tuh ya keluarga emang yang hidup cuman cukup untuk makan aja gitu, makan sama sekolah gue gitu sama adik-adik gue, nggak ada tuh yang gitu jalan-jalan yuk gitu, nggak ada deh kayaknya. Tapi lebaran mudik-mudik itu juga nggak ada. Kan dia orang Nggak sini. ada, ya, asli. sini, nah itu dia. Oh, Semua iya. mudik. Biasanya kan kita kalau anak daerah itu mikirnya, wah liburan panjang kalau di Jakarta seru nih bisa main ke sini, ke ini, ke Ancol. Nah orang Jakarta sendiri kalau liburan kayak Bang David gitu. Iya, paling ya gitu momen lebaran misalkan paling ya kayak ke daerah Puncak, Sukabumi gitu atau ke Anyer. Tapi gua termasuk yang dari kecil tuh nggak terlalu excited sama itu karena Kenapa? iya karena liburan orang-orang kita tuh orang-orang nggak punya tuh ya akhirnya malah menyusahkan gitu. Hah? Menyusahkan gimana? Iya karena kita ke tempat liburan yang dimana pas sampai sana tuh nyusahin Win. Kayak momennya misalkan lebaran gitu ya. Atau liburan anak sekolah. Liburan sekolah. Itu pas lagi rame-ramenya yang macet banget, nyari parkir susah. Gitu loh maksudnya yang kayaknya nggak dapat happy-nya gitu, dapat capeknya doang gitu. Dan nggak ada kayak
jasa mau naik ini deh, mau naik kuda-kudaan gitu juga nggak boleh, mau beli ini deh sekali. Iya, cuman penuh sekedar keterbatasan pengen, ya. Iya, penuh keterbatasan, cuman sekedar nyampe pantai, udah ngelihat pantai udah. beli layangan gitu. berjemur ya. Itu bener karena emang ya mungkin latar belakang ekonomi itu sangat mempengaruhi, Iya. mempengaruhi gitu. Kita juga kan tidak bisa memilih waktu liburan gitu. Kalau orang punya duit kan, ya udahlah kita nanti aja kesananya pas lagi sepi. Iya. Kita sewa hotel atau apa. Nah, gue nggak pernah gitu. Jadinya malas gitu guys. Nggak pernah. Gue kenal hotel pun gue pas gue udah besar udah kerja gitu. Berarti jalan-jalannya Bang David lebih sering sama teman ya daripada sama keluarga ya? Iya, teman pun jalan-jalan kemana sih emang kayak sekolah aja, study tour gitu. Kalau yang emang bener-bener pengen jalan-jalan karena punya uang pengen liburan kayaknya jarang, nggak pernah. Kayak cabut dulu di sekolah naik truk itu ke kota lain gitu. Oh, nggak pernah. Saya pernah bolos tapi nggak punya uang. Akhirnya dari nebeng mobil gitu, pindah-pindah gitu nggak pernah. Oh nggak pernah Bang, tapi akhirnya dari pagi sampai siang tuh nontonin orang main biliar. Gini meja biliar. Malas sekolah, bolos tapi gak punya uang. Ngapain bolos? Mending lo sekolah goblok. Malas. Kalau Koirin ada momen jalan-jalan sama keluarga nggak? Enggak. Ya, abis nih podcastnya. Closing Enggak, nih kita. karena emang kan gua tuh hidup lumayan susah tuh sampai kelas 5 SD. Maksudnya yang cuma bisa untuk makan. Iya, benar, biasa. sama kayaknya. Nah, dari kelas 5 SD ke atas tuh udah agak mendingan nih ekonomi, tapi terlalu sibuk nyari uang orang tua. Iya. Tiap hari buka toko, jadi tuh bener-bener yang nggak ada liburnya toko. Jadinya momen liburan bareng keluarga tuh bener-bener nggak ada sama sekali. Baru adanya tuh pas udah gede kayak gini. Iya benar, makanya gue ngerasain. Tapi sama keluarga, sama orang tua. Iya, baru pas kayak baru 2-3 tahun lalu baru mulai rutin setahun sekali itu adalah keluar kota gitu. Iya, orang-orang kayak kita nih yang hidupnya emang Saya cuman juga, cukup Bang. buat makan gitu emang kayaknya liburan tuh apa ya? Nggak ada di kepala gitu. Itu buang-buang waktu, ngapain liburan mending kerja gitu. Dan juga kalau liburan buang-buang duit lagi, kerja gua nggak seberapa, Iya, biaya mahal kesana buat gitu. kita tuh mahal. Bahkan untuk sekedar mungkin ke Ragunan ya. Ragunan kan terhitung murah ya, Iya. maksudnya Iya. untuk kelas ekonomi yang menengah ke bawah lah ya. Iya, Itu Ragunan jarang gitu. Jarang banget gitu. Padahal deket banget bisa dijangkau dengan motor bisa angkutan ya. umum gitu dari rumah deket. Itu jarang banget. Iya, walaupun di Jakarta banyak kayak Monas gitu Monas yang jarang banget. Karena kita tahu untuk berangkat ke situ, pergi ke situ perlu biaya. perlu uang yang cukup. Benar. Ya bagi kita ya kan nggak mungkin kita masuk doang tapi tidak jajan. Tapi kan ada beberapa destinasi yang iya sih. Iya kan? Harus jajan ya. Harus jajan. Ada destinasi yang gratis tadi mau gue bilang. Nah, tapi kalau nyokap gue tuh lebih ke karena kan toko buka tiap hari dulu. Iya. Jadi duit tuh ada. Cuma kalau kita liburan ada waktu momen toko nutup sehari 2 hari kan. Nah itu ketakutannya pelanggan lari ke toko sebelah. Iya, jadi Itu nggak pernah sayang, tutup. duitnya udah lah ngapain daripada pelanggan gue hilang mending gue buka aja. Iya. Jadi Nah toko nggak sebelah pernah liburan. mindsetnya juga gitu, makanya toko sebelah buka juga terus. Iya, takut liburan. karena pernah kejadian toko gue nutup sehari karena apa gitu. Pelanggan lari ke sebelah ini ngasih harga lebih murah. Jadinya ya udah lari ke situ terus. Tapi kalau dikasih uang untuk pergi liburan sendiri pernah kok Erwin? kayaknya nggak pernah deh. Enggak. Study tour bahkan sampai ngerengek-rengek baru dibolehin. Bener, gua. bahkan yang memang harusnya kita bisa gitu kayak momen-momen sekolah berangkat Iya. jalan-jalan ya Win, itu gue jarang banget ikut tahu karena nggak punya uang, karena kan emang bayar kan, Iya kan? Segitu sedihnya gitu hidup. Saya dulu waktu kecil. study tour gitu pasti jadi murid yang selalu paling Terakhir bayar uang ini. kayaknya dan paling tidak hedon kehidupannya di tempat liburan itu karena uangnya terbatas mau beli bahkan ini nggak bisa. bahkan kita bisa berangkat pun Iya, itu kita bener-bener cuman bisa berangkat ya Win ya. Iya. Nggak megang bekal duit gitu. Kalau yang teman-teman yang lain kan dia Iya, bekal ada uang uang ya. jajan, Ada ada uang jajan. jajan. Sampai sana jajan gitu. Enak banget jajan. Nebeng sama teman-teman Iya. makan apa, nyicip dong Nyicip, gitu. Naik wahana atau apapun. Kita enggak, emang bener-bener ya udahlah berangkat emang punya ongkos segitu. Dibekelin paling duit berapa? 10.000. Dapat apa? 10.000. Sesedih itu bawa bekal dari rumah paling. Saya juga dulu kan orang tua juga tergolong susah gitu. Jadi hiburanku itu Bang, orang tuaku tuh kerja di sekolah dulu. Dia di sekolah gitu. Jadi apa?
Guru. Enggak, Meja. pengurus TU gitu lah. Oh, TU. Jadi kalau udah sore kan sekolah itu sering udah kosong tuh kalau sore. Jadi makanya saya ikut tuh ke sekolah sama bapak saya nunggu sore. Akhirnya nanti kalau sore udah main komputer aja tuh. Main komputer yang ada di sekolah itu. Main kartu-kartu. Main kartu-kartu, soliter, main gitu-gitu. Kadang Bongkar berangkas enggak? enggak lah, enggak. Enggak punya pengetahuan ya, kalau tahu aku bongkar itu sih. Bapaknya TU kan. Lumayan tuh. Banyak tuh. Duit bayaran ada Di sekolah itu ada di komputernya ada game CS, Counter Strike. Ada. Siapa kau yang install? Hah? Kau yang install? Murid-murid itu. Jadi itu kan sekolah SMK Telkom gitu, SMK Ada- IT ada- gitu. iya, Jadi iya, ada iya. gamenya gitu-gitu. Aku main itu gitu. Jadi karena emang nggak bisa liburan, hiburanku tuh ikut bapakku pergi kerja. Kalau Bang Rin pernah ngikut orang tua kerja juga? Dulu kerjanya apa orang tua? Enggak, orang tua gue tuh cerai waktu gue kelas 3 SD. Jadi momen ikut kerja itu nggak ingat sama sekali. Nggak pernah Dulu tahu. ngikutnya sama siapa? Cerai kelas Nenek. Oh. Nah itu dia. Jadi momen sama keluarga yang jalan-jalan setelah kelas 3 ada yang motocross nih. Iya, emang di atas nih markas Comika udah ganti jadi sirkuit. Setelah kelas 3 SD tuh nggak ingat jalan-jalan sama bukan nggak ingat, nggak pernah. Pernah kalau misalnya bapak tiba-tiba datang gitu, kayak ngajak anaknya jalan gitu. Jadi emang kayak ngajak ke plaza makan, terus nanya gimana kabar sekolah gimana. Bukan liburan itu, jadi kayak bapak nyulik anak untuk diajak ngobrol, habis itu udah diantarin Balikin pulang. lagi. Iya, tapi main ngikut Oh iya. ngikut orang tua, ngikut nenek atau kakek kerja nggak pernah juga tuh. Enggak, nenek. Saya waktu dulu sendirian, maksudnya bukan sendirian juga sih, sama adik-adik dan nenek buyut. Saya ini agak rumit nih sebenarnya nih. Saya hidup Ada sama papan tulis nggak? saya hidup sama nenek buyut. nggak usah. Nenek buyut. Nenek buyut. Nenek buyut. Nenek Hidup- buyut ini mamanya nenek. mamanya nenek. Ya. Mamanya nenek. Oke. Ya, nenek buyut tinggal di rumah. Oke. Nah, nenek saya itu kerja. Oh. Kerja jadi ibu mes di sebuah mes gitulah, tukang Iya. masak, nyuci dan lain-lain. Hmm. Ibu, bapak cerai, bapak nggak tahu kemana. Ibu waktu itu merantau ke Jakarta kerja. Oke. Jadi di rumah itu memang kayak jadi kepala keluarga untuk adik-adik saya gitu. Wow. Jadi Hebat. untuk yang Keren. Dari kecil udah struggle hidupnya nih Iya. kayak gitu. Keren, Kayak keren. Jojo ya. hidupnya. kayak Jojo. Oh, liburan paling nggak itulah Bang. Jadi kalau misalnya udah pulang sekolah, adek gitu kayak mau main-main, ayo kita jalan-jalan ke lapangan belakang gitu. Iya. Iya kayak gitu, kayak bawa adek Persis. main-main gitu, Iya, main main bola. sama Jadi Sampai masakin buat adik juga nggak gitu juga nggak Bang? oh pernah. Oh pernah. Iya jadi, aduh dulu tuh nggak sampai Ding 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 ding. Saya minta ke rumah tante gitu, minta uang beli telur. Beli telur sama mie sakura. Lagu bencana. Oh bukan, salah ya. Beli telur sama dulu mie sakura gitu, tau gak sih yang murah. Iya tahu bisa Bukan Indomie. Sakura. Iya tahu. Nah, itu tuh dimasak pakai kompor yang di ini nih apa namanya? Kompor sulut. Oh, yang kompor pakai sumbu, kayu ya? Sumbu Oh, yang sumbu. pakai lidi. Oh, yang dimasak, Yang minyak tanah. dimasak terus kita potong, nih makan tuh adek tuh semuanya. Gila. Gitu. Struggle banget ya. Ya, gitulah. Ya kalau Kehidupan. bisa dibilang sih emang mungkin termasuk yang masa kecilnya tidak bahagia ya. Maksudnya untuk bukannya mungkin ya bahagia-bahagia aja, tapi untuk ukuran idealnya sebuah keluarga Oh iya, iya, itu iya. tidak Rin dapatkan. Sama seperti gua. Kalau gua momentumnya adalah ya gua ngerasa keluarga masih lengkap aja tuh, ibu masih ada, bapak masih ada, dan harmonis semuanya. Itu kita masih serba kekurangan gitu, Iya, serba iya, kekurangan. Bokap gue cuman supir pribadi dulu. Supir. Mungkin bisa ngikut ya. Iya nggak mungkin saya. Nggak mungkin bisa ngikut kerja kan kalau pribadi kan. Kalau angkot masih bisa nebeng-nebeng. Angkot masih bisa dibawa. Supir pribadi gimana? Supir pribadi masa anaknya di pangku bos kan? Diumpetin di belakang. Iya nggak mungkin. Jadi, nyokap ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga aja. Jadi ya gue ngerasa lengkap aja, kita masih serba kekurangan gitu. Apalagi di saat ada momen ibu gue meninggal. Ibu gue meninggal di gue kelas 2 SMP. Gue 2 SMP di mana anak-anak lain fokus. Lagi Ya, berkembang fokus- gitu-gitu. Iya bakat. fokus buat dirinya lah. Iya, maksudnya iya, ya iya. main, belajar segala macem. Gue
kelas 2 SMP tuh gue udah struggle, udah fokus. Ya gue bokap gue kerja, ya gue di rumah jagain adik-adik gue. Karena gue punya 2 adik yang paling kecil tuh waktu itu masih bayi waktu ditinggal ibu. Jadi emang bener-bener ngurus juga tuh Bang. Iya, ngurus. Nidurin. Oh iya, gue ngurus. Gue gak punya waktu main. Bahkan nggak pas ibu gue meninggal doang. Ibu gue udah sakit pun, karena proses sakitnya panjang kan. Iya. Sekitar 2 tahunan lah. Itu gue semasa ibu gue sakit, gue udah gak punya waktu main yang banyak gitu. Iya. Dan Lu gua nggak menyalahkan keadaan. enggak. Dengar lagu Last Child dari Depresi. Lihatlah luka ini. Itu pedih goblok. Bukan. Salah yang mana sih? Wajar Itu? bila Saat ini. Ku iri pada kalian. Iri nggak ngelihat teman-teman seumuran Oh iri banget. pada berkeliaran Gue. depan rumah. Iri banget. Makanya hidup gue tuh dulu gue iri banget. Kayak ayam gua. lepas. Tapi kan lari-lari pasti mereka main Iya. gitu. Lu jadinya jahat gak bang? Gue dulu jahat sih. Jadinya jahat gak Jahat dulu kayak waktu? apa tuh Bang? Kayak Lebih kenakal kali. Nakal. jadi teman kayak main sepeda ini lewat-lewat depan kita masih yang kayak nggak punya apa-apa gitu, masih ngurus Jahatnya yang lain. kayak apa? Ya bannya gue. Oh enggak. Kayak Itu lebih ke dengki sih. iya Iri jadinya dan kayak gitu. dengki ya. Jadinya kayak aduh anjing gitu. Pengen gitu main sepeda kan. Dulu nggak semua teman yang punya sepeda tuh ayo ikut main sama saya. Iya. Ada yang cuma pamer-pamer doang, standing gitu. Nah itu yang bikin kesel tuh yang kayak gitu. Bang David nggak sampai seiri itu sama anak-anak yang lain. Enggak. Gue ada nih anak kelas 2 SMP punya pikiran apa sih? Ngejalanin hidupnya aja udah ngejalanin hidup dan terima nasib gitu. Tapi nggak cuman sampai di situ loh. Maksudnya lu pikir ibu gue meninggal itu udah tragedi. Enggak, masih ada lagi runtutan tragedi berikutnya. Karena setelah ibu gue meninggal, beberapa tahun bokap gue jadi single parents, itu bokap gue memutuskan untuk menikah lagi. Ya. Nah ketika bokap gue memutuskan untuk menikah lagi, itu bokap gue clash sama nyai gue. Ibunya nyokap gue. Karena kan kita tinggal di tempatnya nyai gue kan. Clash karena clash bokap gue pergi. Nggak boleh tinggal di situ. Iya. Nah sementara gue harus tinggal di situ karena sekolah gue ya deket rumah gue yang dekat sama nenek. Bokap gue cabut, gue nggak hidup sama bokap selama beberapa tahun dan di masa itu tuh kayak nenek gue tuh kayak ngasih mindset kalau bokap gue tuh jahat atau kayak gimana. Terus kayak ngasih mindset gitu ya karena mungkin karena kan tega lah istilahnya tega. Bukannya fokus ngurusin lu pada dia mana kawin lagi sama yang lain segala macam. Ya itu kan sentimen juga ya mungkin ya untuk ukuran perempuan gitu sebagai seorang nenek. Akhirnya gue di-keep nah sedihnya tuh gini, gue sama adik gue yang setelah gue itu tinggal bareng nenek gue. Nah sementara adik gue yang paling bontot itu dibawa bokap sama ibu tiri gue. Yang paling bontot. Misa sementara jadi, kecilnya abang yang gendong-gendongin gua ya. kecilnya gue yang ngurus, yang selama gak ada ibu gue yang ngurus. Itu sedih banget tuh gue. Sampai pada saat nggak jauh sih sebenarnya rumah kita. Gue tuh di daerah Pondok Ranji ya di Bintaro. Bokap gue pindah ke daerah Pondok Kacang. Masih kalau sekarang masih Tangsel lah, tapi lumayan lah setengah jam ke sana kalau naik motor. Itu gue masih suka bolak-balik cuman sekedar nengokin adik. Tapi sama yang bapak kayak ngerasa dendam ya sakit hati. Ya bokap sih cuman bilang gini, ya makasih ya masih mau nengokin bapak kayak gitu ya. Habis gimana bapak punya pilihan gitu, bapak di sana juga udah nggak diterima jadi. SMP tuh bang, terima kayak gitu. Iya. SMP ya anak Tapi dendam lo sama bokap lo saat itu. Enggak. Saat itu enggak. Gue cuman ngerasa kayak gini, kayak iya bokap juga mungkin butuh diurus. Oh udah mikir ke sana ya. Iya maksudnya dia sebagai dewasa ya pemikiran. Iya dewasa sebelum waktunya. Iya itu makanya dipaksa keadaan ya. Dipaksa keadaan. Bayangin gue ngerasa gini, nyai gue selalu kayak doktrin negatif ke bokap. Iya. Sementara ya gue ke bokap nggak mungkin hubungan nggak ada yang putus hubungan silaturahmi orang tua terhadap anak tuh kan nggak boleh putus ya maksudnya dan bokap ke Bang David baik-baik aja baik-baik aja nggak sejahat yang diceritain ya. Iya baik-baik aja cuman masalahnya ya dia sekarang sudah punya istri lagi yang juga sudah ada anaknya. Udah ada kehidupan lagi. Udah ada kehidupan baru lagi segala macam. Cuman pada saat itu mungkin marahnya gue cuman sekedar kayak ya bapak
ngurus kita aja, kita doang aja nggak cukup gitu. Iya. Kenapa harus menambah beban lagi? Lah terus pas bokap lu pergi, yang ngidupin lu siapa? Nenek gue dari uang kontrakan. Hampir sama berarti Bang hidup. Gua dulu waktu pisah Jangan-jangan gitu. keluarga. Bisa keluarga kita mungkin. Dulu waktu pisah gitu sejak kelas 3 SD udah diajar tuh kayak ayo latihan, ayo Militer kamu, apa? Iya kayak Terjun payung. kamu tidur harus cukup. Iya enggak terjun payung. Siapa tahu Kamu tidur didik mentalnya jadi mental. jadi laki-laki Ayo baja. kamu olahraga ini biar besar badannya cepat banyak makan. Biar kalau gede apa pukul bapak. Kayak gitu sekeluarga om Masa siapapun. gitu sih? Iya. Sekeluarga digituin kalau mandi. Tapi kalau mandi. akhirnya Kayak dipukul. mendoktrin bokap Kayak tuh jahat mendoktrin gitu. wah, bapakmu kurang ajar ditinggal gini-gini. Nanti kalau kamu udah besar kamu pukul, kamu cari dia ya. Iya. Jadi udah ngumpulin apa tibanya perasaan yang kesel gitu. Iya. Gini-gini loh. Iya, muka Maybe bapak not today, gitu. Iya. maybe not tomorrow. But I promise one day. Terus ada momen waktu itu acara MTQ di dekat rumah, ada yang ngasih tahu, "Rin, di situ ada bapak, datengin lah" gitu. Jet. Belum. Jet. Niatnya jet. Tapi hati jut Bang, enggak siap. Jadi kayak Oh, yang namanya anak. iya, nggak berani ngeliat. Pokoknya nggak mau nemu, belum saatnya gitu. Nggak jadi nonjok tuh. Nggak jadi nonjok. Tapi perasaan yang kayak gitu apa ya? Ada bapak, tapi kok nggak ditemuin sih gitu. Wah, nggak mau. Pokoknya kesel. Ada gengsi. Sampai di SMP baru pertama kali itu momen yang kayaknya anjing banget. Habis sekolah pulang sekolah kan kita di pagar itu buka pagar tuh yang pulang sekolah. Tiba-tiba ada bapak berdiri kayak gitu ngelihat langsung tatap mata gitu kayak Rin ini Rin. Welcome to bapak Brazil. gua nih gitu. Kayak gitu kayak This is Brazil gitu. sini dipanggil sini. Anjing nih. Ada perasaan yang kayak dendam tapi pas ketemu itu kayak luluh ya, gitu luluh ya, ya. kayak Kita tumbuh nggak ada sosok bapak kan juga. iya, jadi kayak berasa ngerasa. juga. Terus kaku Bang, kayak bicara sama om jadinya. Manggilnya Om juga. Atau Kayak- Mas. Enggak, gitu papa juga. Oh, papa. Cuman kan pertanyaannya kayak, "Ada gimana? Udah bisa mandi belum? Kamu gimana sekolah gini?" SMP. Iya, Masa anak SMP itu Enggak, udah bisa kan mandi belum? Adik adik, gimana? nanya kabar adik. Iya, adik Nanya kabar gimana? adik. Sehat? Kamu gimana sekolah di sini ini. Terus ada teman ngelihat, itu siapa Rin gitu. Papa gitu. Kenapa nanyanya kayak gitu? Nah, itu belum bisa tuh ngomong kayak Bapak cerai ini gimana ya cara ngomongnya ke teman itu kayak gimana? Belum berdamai ya. Iya, belum bisa juga karena nggak tahu Bingung referensi. harus ngomong apa. Iya. Sedih loh itu. Iya, jadi itu kayak Nangis aku. oh ini itu Tisu dong, tisu. itu anjing. Enggak dia nangisin yang lain ya. Lampiasannya di sini nih. Jadi alasan aja. Ntar. Iya. Dia menunggu Alibi ya, momentum bisa alibi. keluarin air mata. Anjing. Gak apa-apa kok nangisin aja kok. Butuh Amer nggak? Biar kita ngobrolnya enak. Itu Amer momen lagi pertama bahasanya. akhirnya Bapak ngasih HP sebenarnya. HP apa? Masih ingat? HP Asia 199.000. Nah, itu pertama kali Bapak beliin HP, ini HP. Tapi untuk walaupun kamu. dia jahat tetap Islami ya dia ya. Pilihan. bukan Asia Hidayah Oh, waktu itu. bukan. Belum Oh, ada. belum. Masih Asia yang slang. masih yang awal-awal 199.000 iya. gitu. Dikasih HP ini nanti telepon Bapak pakai ini ya, nanti Bapak telepon kamu pakai ini ya gitu. Kalau di mama nanya bilang ini dari Bapak gitu. Nah, Terus waktu- lu bilang ke nyokap lu. Iya pasti tahu dong. Punya HP ini dari siapa? Dikasih bapak gitu. Oh marah tuh. Marah keluarga. Iya marah. Kenapa HP-nya ini? Oh, kenapa nggak Nokia? Kesel karena kayak ngapain sih gitu. Masih ngubungin gitu. Terus ketemu gimana? Dikasih jajan nggak? Dikasih gitu. Berapa? Oh, segini. Mana? Mana? Iya. Diambil duitnya. Enggak. Dia tahu segini gitu. Kasih adik-adik segini gitu. Terus kayak segini doang. Masih omel-omel aja masih. Iya masih sentimen. Sentimen gitu. Jadi setiap ketemu bapak tuh kayak ada perasaan kesel tapi ya udahlah gitu. Iya, Udah tapi berlalu gimana juga. pun anaknya maksudnya gimana pun jahatnya Orang bapak. tua. Iya. Iya orang tua kita itu tetap ada perasaan kayak ya itu tetap bokap gue gitu mau kayak gimana juga. Makanya waktu itu tuh gue Tadi beban pukulin berkali-kali. iya tetap- beban gue sebagai anak sekolah pada saat itu ya adalah gimana gue tetap jaga silaturahmi ke bokap
di satu sisi gue tinggal bareng Nyai lu. nyai gue. Oh, berarti banyak bohongnya tuh Bang ya? Enggak banyak bohong sih, gue ngomong sih kalau kayak pengen Ketemu ade gitu, alasannya pengen lihat ade gue kayak gitu, makanya gue berangkat ke sana. Tapi Gitu. tapi kalau misalnya Nyai nyeritain bokap tuh ada kayak perasaan enggak kok enggak gitu gitu. Ada gitu-gitunya juga enggak, Bang? Enggak juga, gue juga tidak membela bokap, tapi gue lebih kepada ya memang situasinya dan keadaannya begini, harus diterima mau bagaimana lagi gitu. Luar biasa sekali anak-anak zaman dulu ya. Luar biasa. Makanya tuh kita bilang parent toxic tuh nggak ada dari dulu tuh. Tapi menurut gue ya, menurut gue ya, Ada berarti ada. Ada Toxic parent tuh ada. ada. Berarti ada. Ada dari dulu ada. Tapi menurut gue ya orang yang tumbuh di lingkungan, anak yang tumbuh di lingkungan berat seperti itu, dia ketika dewasanya dia jadi orang yang kuat sih. Lebih siap menghadapi kerasnya Iya, dunia. betul. Jadi kayak gua tuh ada di masa yang sekarang ini yang kalau menghadapi masalah tuh kayak santai banget karena gue sudah pernah dapet yang Masalah lebih berat lebih dari besar. ini. Ini nggak ada tai-tainya sama dulu SMP ya. Jadi tanpa sadar itu memori kita, Membentuk mental hati kita Perasaan tuh udah, hancurnya tuh udah pernah. Ini belum hancur-hancur banget sih. iya gitu. udah nyembuhin sendiri karena Bang ya David ini elah. kalau dipukul teng bunyi Baru baja segini. dia. Iya, udah kebal. Masa? Coba aja. Enggak, karena wah kalau diceritain panjang sih, tapi intinya gini, sekarang ini kondisinya bokap gue udah bareng gue lagi. Oh, udah bareng lagi. Sama Nyai lu lagi juga. Udah bareng lagi. Sama Nyai juga? Sama Nyai juga. Berdamai Nyai Apa lu. momennya itu Bang? Nah itu. Gencatan senjata. Apa momennya itu? Iya. Kenapa bokap gue bisa Gencatan diterima? senjata ya. Satu ini, simpelnya gini. Bokap gue dan keluarga barunya, dia tidak bahagia juga. Oh. Dia tidak bahagia juga, hidupnya bahkan jauh lebih susah. Hidupnya Emang jauh lebih susah. perempuan tuh Bahkan racun dunia ya. Iya, jauh lebih susah bokap gue. Sampai Computers. iya bokap gue sampai tadinya dia jadi supir pribadi sampai jadi Ajudan kuli. pribadi. Oh enggak. Kuli. Oh, jadi kuli. Kuli Pribadi. Downgrade. Downgrade. Iya, iya, iya. Punya motor bagus tiba-tiba nggak punya. Wah. Bener-bener jatuh deh pokoknya. Enggak downgrade juga sih sebenarnya mah. Iya. Downgrade dong. Ya maksudnya tidak lebih baik lah gitu. Iya, tidak lebih baik. Tidak lebih baik. Lebih baik dari hidup yang sebelumnya. Nah terus, dan gue tahu itu, gue sebagai seorang anak yang misah nih ya, gue tahu itu bokap gue butuh diselamatkan. Ini udah gede, Sudah udah SMA lah, SMA. Deket banget berarti Bang. Iya. Dari SMP ke SMA. Iya masih belum jauh. Iya. Tapi bokap gue nih perlu diselamatkan. Cuman apa daya gue nggak punya. Skoci. Iya. Iya, maksudnya sesuatu untuk menyelamatkan. Iya dong. Iya. Kalau kita kan Itu perumpamaan. dilempar skoci. Perumpamaan. Punya Skoci. Iya. Ya pokoknya intinya gue gak punya daya dan upaya untuk nolong bokap gue gitu. Iya kan? Iya. Kan gak mungkin gue bilang ujuk-ujuk ngomong ke nyai gue terima lagi bokap. Gak Iya. mungkin dong. Gua Benar. iya kan perlu ada sesuatu pembuktian dan segala macam. Sampai pada saat bokap gue udah bener-bener desperate gitu. Dan dia udah ngomong langsung ke gue kayak maafin bapak. Bapak jalan yang bapak ambil salah. Iya. Sekarang bapak ngaku ke kamu karena kamu anak yang paling besar. Karena adik gue dua-duanya cewek kan. Kamu anak yang paling besar, anak pertama bapak. Bapak mau ngakui kalau sekarang bapak udah gak punya apa-apa. Oh, sorry berarti cerai sama istri barunya. Bukan, gue nggak tahu jelasnya cerai atau gimana. Yang gue tahu Bisa aja. udah bokap gue udah selesai. Yang gue tahu bokap gue udah nggak punya apa-apa. Jadi waktu pergi ninggalin gue, bokap bawa semua harta yang dia punya. Ya kita ngomongnya harta ya. Sedikit apapun itu harta. Benar. Ya cuman walaupun cuma sekedar motor smash waktu itu Suzuki smash. Sama kipas angin kosmos. Iya. Masih nyala, tapi masih Iya, nyala. kipas angin, radio kompo yang gitu lah, TV tabung. Dia balik ke gue dengan cerita seperti itu, dia cuman bawa baju yang dia pakai. Tapi pakainya 4 kan bajunya kan. Emang musim dingin waktu itu. Pintar. Dia gak pernah ada musim dingin. Dia cuman bawa baju yang dia pakai, terus gimana ya? Dia nanya ke gue, bapak gimana ya? Waduh. Terus gue dengan di posisi yang gue situ, ya udah, bapak tinggal di sini lagi aja. Terus gimana Nyai? Iya gue bilang, itu nanti urusan aku, urusan gue.
udah urusan gue. Sampai akhirnya itu tadi gue beneran lulus sekolah, lulus SMA langsung kerja, di mana teman-teman gue yang Kuliah. waktu dan punya dana itu kuliah, gue memutuskan untuk kerja serabutan segala macam sampai gue nemuin. Nah selama itu gue masih hidup berkonflik gitu di rumah ya, karena gue di rumah udah ada bokap lagi gitu. Bang David itu jadi orang di tengahnya Iya ya? di tengahnya. Di antara nyai dan bokap betul ya? sekali. Gue bilang betul sekali. Bahkan waktu itu ya gimana kayak ya bapak terserah mau cari kerja lagi apapun terserah sesanggupnya aja. Kalaupun tidak ya kalau cuman sekedar untuk makan ada uangnya. Jatah bulanan gue dari kontrakan jatah nyokap gue itu kan dikontrakin kan akhirnya. Ya itulah duit yang kita puter setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan gue. Nah momennya adalah momen bener-bener konfliknya mereda adalah ya karena gue sukses di stand up. Gue sukses di stand up, gue bisa menghasilkan uang yang lumayan. Ya akhirnya gue punya kuasa ya? Bukan punya kuasa, gue merasa punya sedikit power lah. Power lebih untuk bisa mengkontrol keadaan. Benar. Kayak ya udah. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah. Tapi udah berbaikan Nyai sama bokap. Maksudnya udah terjalin komunikasi yang kayak biasa lagi. Sudah terjalin komunikasi seperti biasa lagi. Respect. Keren. Udah ngobrol. Dulu sebelumnya cuma gini doang nih. Kayak gagu jadinya bukan gak ngobrol. Kalau kayak gitu mah. Iya. Lu Bang, dari Apa? tadi Iya, ada cerita tentang nyai gak nyanyi? Iya. Orang tua mungkin bisa juga gitu. Tapi happy aja dia. Cina sih ya. Maksudnya gue nggak gitu dekat sama keluarga. Cina emang harus happy karena kan musuhnya masyarakat luar kan. Karena kalau kita jalan ke mall yang sering jalan keluarga tuh Cina-Cina rata-rata. Iya. Dan kompak Akrab kan? gitu. Iya, keluarganya mereka Nah, itu. Udah gitu ngobrol pakai bahasa dia sendiri. Iya. Karena bokap nyokap terlalu sibuk di toko, jadinya nggak ada momen yang deket banget gue sama keluarga. Tapi nggak ngebuat gue juga kayak benci keluarga gue gini amat gitu. Iri mah ada sesekali, cuma udah biasa dari kecil, jadinya sampai sekarang pun malah aneh kalau ngumpul keluarga gue. Kalau dia suruh makan gitu juga. Akut ya. Makan. Enggak segitunya yang makan yang ngomong. Ngomong ya. Gak ngomong, itu gak ngomong. Itu melirik. Gitu. Pun nggak bisa, nggak pernah ada momen ngikut orang tua kerja karena gue ruko. Iya, di rumah buka juga toko ya. di situ, WFH bapakmu. dari dulu. WFH ya. Iya. Dari dulu, Ya, dari emang sebelum pandemi. sering zoom sama palanggan kan. Google Meet sama Gitu, customer. jadi ya kerja di situ, istirahat di situ, jadinya nggak ada momen yang gimana banget sama keluarga. Makanya larinya ke teman-teman. Apanya teman-teman larinya? Keluar atau ngobrol atau jalan-jalan, lebih milihnya sama teman karena nggak biasa sama keluarga dari dulu. Sekarang ini baru deh. Ada perasaan menyesal gitu nggak dari dulu tuh kayaknya, aduh harusnya dari dulu udah mulai ngasah kekompakan keluarga nih gitu. Sekarang itu kalau keluar tuh kayak canggung gitu. Iya, ada. Erwin makan, iya makan. Gitu. Enggak secanggung Karena itu mungkin- anjir. Enggak tahu kan karena kan dia Enggak jarang. separah itu juga. Tapi juga nggak sasik itu kan. Erwin makan, oke siap. Nggak mungkin gitu. Iya. Nggak sasik gitu Wah juga. wah makan capcay nih. Masak apa nih kita? Kayak gitu enggak gitu. Nggak sasik itu juga kan. Yang biasa aja, sampai sekarang tuh biasa aja. Nah cuma agak berasa canggung juga kalau sekarang kan setahun sekali mah ada lah liburan bareng gitu. Bahkan kadang gue tuh yang kadang menghindar kayak lebaran tahun ini kan diajak, ayo lu jangan ada acara lu ya lebaran, pokoknya harus kita keluar bareng kayak gitu. Nah tahun ini menghindar juga. Sebisa mungkin gue tuh biasa alasan ada kerjaan gitu. Tapi mau nggak mau ya udah harus ikut. Takut banyak ditanya-tanya ya. Iya. Menghindari masalah. Udah lewat bang. Terima kasih, itu aja mungkin ya teman-teman. Terima kasih Bang Terima Ray. kasih. Tapi obrolan tadi debat ya gitu ya. Iya, Maksudnya, deep. Ya, Ya emang temanya gitu sih. Iya. Temanya kalau ngomongin masa kecil ya itu emang. Kita menderita semua di sini. Karena emang 1 April nanti Bang David akan ada Unhappy Family di Markas Comika. Wah. Jadi Unhappy Family itu adalah acara tematiknya Comika. Jadi Comika tiap bulan bikin acara tematik. Kemarin ada
Office Zombie. Office Zombie, ada Comika Pon, dan bulan ini April ini adalah Unhappy Family. Unhappy Family. Kenapa dipilih tema itu, Tek? Karena kan 1 April Mop gitu, kayak dibecandain sama semesta. Yang mengajukan ide itu Bukan saya. Tapi ya isu-isunya kan sekarang kan Iya, lagi banyak anak-anak tuh konten sekarang kreator buat konten broken home. ya mungkin itu dari dulunya emang sudah ada, Cuman tapi nggak ada sosial media aja tidak kan ada ya. sosial media dan sekarang tuh seakan-akan dijadikan Konten. Obrolan. konten Tema, obrolan isu tema, ya, iya. isu anak muda untuk apa ya istilahnya ya, ngobrol gitu, Iya. bahwasanya Berarti banyak masalah terjadi. itu kan udah ada dari dulu, cuma nggak ada media untuk menyampaikannya Betul. aja. Tapi dan gue ngerasa juga makin kesini, ya sorry tuh gue harus bilang kayaknya makin akan banyak Orang-orang broken home. orang-orang broken home. Sorry tuh ya karena Udah biasa menurut- kali ya? Bukan udah biasa, karena menurut gue budayanya udah beda. Karena Budayanya udah beda. Ini kita ngomongin ke depan ya. Kalau kita memandang orang tua kita dulu kan, ya mereka ya udahlah hidup struggle, hidup walaupun dengan segala macam kekurangan, ya mereka tetap berusaha bertahan bersama gitu Karena sampai mungkin- maut memisahkan. Iya, karena iya, mungkin iya. dulu perceraian tuh masih Tabu. tabu di Betul. masyarakat, Dihindari. orang tua. Kalau sekarang kan Kalau sekarang orang Udah lebih bodo terbuka, amat. ya cerai-cerai Mikirin emang. diri sendiri aja. nah, itu dia kayaknya lebih ke situ. Egosentrisnya lebih gede. Jadi nextnya mungkin 10 atau 20 tahun lagi temanya tuh happy family. Iya, karena itu yang langka Karena ya. itu yang langka. Jadi happy, kok bisa happy lu? tapi Happy Family teman-teman 1 April 2023 di Markas Comika, kalian bisa beli tiketnya di aplikasi Comika Event. Line up-nya tuh ada Viko. Iya, Viko, Viko kita tahu Fariza. semua background Ceritanya, keluarganya iya. seperti apa kan. Ada Brata juga yang broken home juga kan, Brata kan Bang? Ya. Iya, Iya. ada salah satu materinya. Ada Ko Erwin juga yang keluarganya baik-baik saja. Iya. Keluarganya. Iya, keluarganya Iya. baik-baik saja tapi Tapi asramanya tidak. Asramanya kurang bagus ya. Jorok asramanya. makanya sejujurnya gue bingung ketika ditawarin kok stand up ya temanya Unhappy Family. Gue langsung bales, anjing keluarga gue baik-baik aja. Gue bilang Tapi kan- nggak ada masalah. Tapi kan mau membentuk keluarga nggak baik-baik jalannya. Iya, berarti unhappy me buat Iya, dia. happy me. Ada Astagfirullah. ada Alip Revalino broken home kaya. Iya, iya. bawa expander. Iya, bawa expander. Ada juga Ilham Setia. Dia bukan broken home, dia Broken life. broken life. Dia udah gak punya siapa-siapa. Iya, di dia dunia. nggak punya siapa-siapa. Oh, kayak Sunggokong dia. Lahir dari batu. Gak punya siapa-siapa. Gak tahu, gak punya siapa-siapa. Keluarganya Odi di kosan tuh. Satu kosan. Keluarganya cuma Odi sama Rais. Ilham Apung, Iya, Ilham Afung. anak pungut. Oh iya. Oh iya. Ada hostnya Rin Hermana juga, tadi ceritanya broken home juga. Iya, pernah. iya, iya. Cukup sedih juga teman-teman. Dia lebih broken home, harusnya gue yang nge-host, dia yang stand up anjir. Jadi kan itu Apa-apa. komedinya, dari Iya. semua line up yang broken home ada yang Tidak broken home. home aja gitu, nggak ada broken. Nggak ada brokennya kan. Ada yang belum home tapi udah broken. Iya. Home-nya belum jadi tapi udah broken. Tidak sempat membangun home. Tiketnya ya yang offline 100 179.000 teman-teman, yang online juga ada, bisa streaming di aplikasi Comika Event, harganya 89.000. Dan di Markas Comika setiap hari akan ada open mic. Rabu itu ada LOL atau Comedy Jam, Kamis ada Comedy Gym, dan Selasa ada open house pecahkan. Ya. Oke. Dan juga ada potongan harga tiket, ada banyak diskon, teman-teman boleh cek di Instagramnya Comika Event. Terima kasih Bang Rin. Terima kasih, Ristek. Terima kasih Bang David. Terima kasih Ko semua. Erwin yang home-nya sudah broken sebelum dibentuk. Demikian saja podcast Comika kali ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.